Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Bayi Rizky Ayu Latifah akan menjelaskan tentang desain instruksional berbasis pada model pembelajaran Discovery Learning. Nah, berikut adalah penjelasannya. Informasi umum yang ada pada modul desain instruksional yang telah saya buat ini adalah yang pertama, mata pelajaran yang diambil yaitu fisika kelas 10 semester 1 dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit atau 90 menit pada pertemuan kedua. Nah, model pembelajaran yang digunakan yaitu blended learning atau bauran. Sebelum membuat sebuah desain instruksional sebuah pembelajaran, maka perlunya kita untuk melihat capaian pembelajaran yang akan dimiliki oleh peserta didik. Nah, untuk pada akhir fase E ini, peserta didik memiliki kemampuan untuk responsif terhadap isu-isu global dan berperan aktif dalam memberikan penyelesaian masalah. Kemampuan tersebut antara lain mengamati, mempertanyakan dan memprediksi, merencanakan dan melakukan penyelidikan, memproses dan menganalisis data dan informasi, mengevaluasi dan refleksi, mengkomunikasikan hasil dalam bentuk proyek sederhana atau simulasi visual menggunakan aplikasi teknologi yang tersedia terkait dengan energi alternatif, pemanasan global, pencemaran lingkungan, teknologi, nanobioteknologi, kimia dalam kehidupan sehari-hari, pemanfaatan limbah dan bahan alam, serta pandemi akibat infeksi virus. Nah, semua upaya tersebut diarahkan pada pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, di mana melalui pengembangan sejumlah pengetahuan tersebut dibangun pula sikap peserta didik yang berakhlak mulia dan bersikap ilmiah seperti jujur, objektif, bernalar kritis, kreatif, mandiri, inovatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Oke, dari capaian pembelajaran tadi akan diturunkan sebuah tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran yang telah saya bentuk di sini yaitu menerapkan konsep pengukuran dan metode ilmiah dengan melakukan penyelidikan sederhana dengan prosedur mengamati, mempertanyakan, mengumpulkan data, menggunakan alat ukur atau aplikasi teknologi yang tersedia, menganalisis data, mengkomunikasikan dan menyimpulkan hasil penyelidikannya, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, di sini sebenarnya kata kerja yang telah saya buat menjadi beberapa warna ini telah merujuk pada sintak yang ada di Discovery Learning, di mana sintak yang pertama yaitu stimulasi akan merujuk pada tujuan pembelajaran mengamati. Nah, lalu yang kedua, problem statement ini akan muncul pada tujuan pembelajaran mempertanyakan. Yang ketiga, tujuan pembelajaran mengumpulkan data menggunakan alat ukur ini nanti akan muncul pada sintak ketiga yaitu data collecting, di mana di sini siswa akan melakukan praktikum sederhana menggunakan alat-alat ukur. Nah, di sini yang tujuan yang tepat yaitu menganalisis data. Ini sama seperti sintak Discovery Learning yaitu data processing. Lalu yang kelima yaitu mengkomunikasikan. Ini sama dengan sintak DL yaitu verification, dan yang terakhir menyimpulkan. Ini sama seperti generalization. Untuk lebih jelasnya akan kita lihat pada kegiatan pembelajaran yang akan disusun. Baik, ini adalah teknologi, alat, dan media yang akan digunakan. Di mana teknologi yang digunakan di sini ada 3, teknologi informasi, komunikasi, dan teknologi pendidikan. Sedangkan untuk alatnya yang digunakan di sini yaitu proyektor, komputer, jaringan internet, papan tulis, dan untuk medianya yaitu LKPD pengukuran berulang, video-video materi pengukuran berulang, Google Classroom, Google Doc, dan Google Form. Kegiatan pembelajaran ini terbagi menjadi 3 subbab besar, yakni pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Kita akan mulai pada kegiatan pendahuluan. Nah, di sini seperti yang sama-sama kita tahu, kegiatan pendahuluan itu berfungsi untuk menyiapkan peserta didik untuk menempuh kegiatan inti, di mana poin dari kegiatan inti nantinya adalah siswa dapat fokus, dapat lebih tertarik kepada pembelajaran. Nah, di sini kegiatan pendahuluan dimulai dengan guru memberi salam, kemudian mengecek kehadiran peserta didik. Nah, media yang digunakan di sini adalah Google Form. Lalu setelah itu memimpin salah satu peserta didik untuk berdoa,
Setelah itu baru menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, menyampaikan tujuan pembelajaran ini dapat ditayangkan langsung slide di PowerPoint pada proyektor ataupun dengan diucapkan secara lisan. Selanjutnya kita masuk pada kegiatan inti. Di sini kegiatan inti telah muncul 6 sintak dari Discovery Learning, di mana yang pertama yaitu stimulation. Pada tahap stimulation ini bertujuan untuk meningkatkan rasa keingintahuan sebelum melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang selanjutnya. Nah, adapun di sini cara untuk menstimulasi atau merangsang keingintahuan peserta didik ini adalah dengan memberikan contohnya tiga gambar. Di sini ada gambar pertama, ada ibu-ibu sedang menimbang sayuran. Lalu yang kedua, seorang anak dan orang tuanya mengukur tinggi badannya. Lalu yang ketiga yaitu mengukur sebuah zat cair menggunakan gelas ukur. Nah, di sini ada 3 konsep pengukuran yang berbeda. Nah, diharapkan dari ketiga gambar ini akan menarik perhatian dan merangsang keingintahuan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran yang selanjutnya. Problem statement. Nah, pada tahap ini guru mempersilahkan peserta didik untuk menanggapi dan bertanya terkait gambar-gambar yang telah ditampilkan pada sintak yang sebelumnya, yaitu stimulasi. Nah, kemudian guru dapat mengajukan 3 opsi pertanyaan di sini yang dapat disediakan, antara lain yang pertama, apakah kegiatan yang ditujukan dari keseluruhan gambar yang tadi yang telah ditayangkan tadi. Lalu yang kedua, apa saja alat ukur beserta fungsinya yang kalian ketahui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini sudah masuk ke dalam konteks kehidupan sehari-hari yang dialami peserta didik, di mana hal ini bertujuan agar peserta didik dapat tertarik dengan materi yang akan disampaikan. Lalu yang ketiga, mengapa pengukuran sebaiknya dilakukan secara berulang? Nah, dari ketiga pertanyaan ini diharapkan peserta didik akan memikirkan jawabannya dalam bentuk hipotesis-hipotesis. Sintak yang selanjutnya yaitu data collecting, di mana sintak ini bertujuan untuk menguji kebenaran hipotesis yang telah dikemukakan oleh peserta didik pada sintak yang sebelumnya, yaitu problem statement. Nah, di sini guru membentuk kelompok untuk melakukan praktikum pengukuran berulang menggunakan 2 alat ukur, yaitu micrometer skrup dan jangka sorong. Nah, nanti beberapa kelompok dibentuk itu dianjurkan heterogen karena dilihat dari pembelajaran berdiferensiasi yang akan diterapkan. Selanjutnya, kegiatan yang akan dilakukan antara lain yang pertama, membagikan LKPD kepada kelompok melalui Google Classroom, karena di sini kita basisnya adalah membuat moda pembelajaran bauran atau blended learning. Lalu menayangkan video penggunaan alat praktikum. Nah, ini penayangan video ini tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik bagaimana sih cara penggunaan alat yang benar. Lalu selanjutnya itu melakukan praktikum pengukuran berulang dan mengisi LKPD di Google Doc. Nah, tujuan mengisi LKPD di Google Doc ini adalah agar setiap peserta didik dapat memiliki tanggung jawab masing-masing untuk mengerjakan secara bersama LKPD tersebut. Lalu yang keempat, mengumpulkan hasil diskusi pada Google Classroom. Nah, di sini tugas kenapa dikumpulkan di Google Classroom? Karena nanti akan memudahkan guru dalam pengecekan jawaban masing-masing kelompok. Nah, adapun video yang akan ditampilkan adalah seperti berikut. Selanjutnya, ini adalah bentuk video tutorial menggunakan jangka sorong dan micrometer skrup fisika kelas 10. Nah, kenapa saya menayangkan video di sini untuk penjelasannya? Pertama, mengingat siswa dalam jumlah yang banyak, maka perlu sebuah media untuk memperlihatkan bagaimana sih penggunaan jangka sorong dan micrometer skrup itu. Nah, karena tidak bisa jika guru mendemonstrasikan di depan. Nah, pertama, alatnya yang kecil. Dan yang kedua, pasti siswa tidak fokus karena akan bertanya, itu apa sih? Nah, begitu. Mungkin ini adalah sarana terbaik, mengingat juga di sini pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran blended learning. Nah, di sini telah dicontohkan bagaimana cara mengukurnya, lalu bagaimana cara menghitungnya, dan apa saja bagian-bagian dari alat pengukuran ini. Nah, sudah jelas di sini semuanya, baik itu jangka sorong maupun micrometer skrup. Sintak
Yang selanjutnya yaitu data processing, di mana kegiatan ini memungkinkan peserta didik untuk menunjukkan kemampuannya dalam berpikir kritis, analitis, dan kolaboratif. Nah, secara garis besar, langkah-langkahnya yaitu setiap kelompok berdiskusi tentang permasalahan yang disajikan pada LKPD menggunakan data hasil percobaan yang telah dilakukan. Nah, di sini LKPD-nya itu terdapat beberapa rumusan masalah yang harus dijawab oleh peserta didik. Nah, di mana dibutuhkan kolaborasi antara sesama peserta didik untuk menjawab pertanyaan pada LKPD tersebut. Kenapa? Karena sebenarnya dituntut di sini peserta didik melakukan minimal 1 kali, masing-masing kelompok itu 1 kali melakukan pengukuran tiap anggota. Nah, jadi semua orang akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk melakukan pengukuran, baik itu menggunakan mikrometer sekrup maupun jangka sorong. Selanjutnya yaitu syntax verification, di mana tujuan dari syntax ini adalah aplikasi tujuan pembelajaran mengkomunikasikan di mana peserta didik akan melakukan presentasi terkait hasil diskusi yang telah dilakukan setelah menjawab pemecahan masalah pada LKPD. Nah, di sini maksudnya setelah mereka melakukan praktikum, peserta didik akan melakukan verifikasi atau mengkomunikasikan hasil praktikum yang telah mereka lakukan. Nah, di sini kegiatannya guru memberikan kesempatan bagi setiap kelompok untuk melakukan diskusi dan tanya jawab terkait hasil presentasi yang telah dilakukan. Setelah itu, guru memberikan feedback kepada peserta didik berupa konfirmasi kebenaran teori dan langkah-langkah kegiatan yang telah dilakukan oleh peserta didik. Nah, di sini tugas guru adalah memberikan verifikasi atau seperti feedback, apakah yang telah disampaikan siswa tersebut benar ataukah ada kekeliruan, nanti akan diluruskan bersama. Selanjutnya yaitu tahap terakhir yaitu generalization, di mana generalization ini adalah bentuk seperti sama-sama menyimpulkan begitu antara peserta didik dan guru untuk mencapai pemahaman yang utuh dari awal hingga akhir pembelajaran. Nah, di sini langkahnya adalah guru menayangkan sebuah video penjelasan materi pengukuran berulang untuk menambah pemahaman mereka terkait materi yang telah dipelajari. Nah, adapun video yang akan ditayangkan adalah sebagai berikut. Jadi, guru bersama peserta didik membuat kesimpulan mengenai pengukuran berulang dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari akan seperti apa. Selanjutnya, video ini adalah untuk video pada tahapan generalisasi. Nah, video ini berbentuk video yang sangat interaktif dan dapat diminati oleh siswa karena selain dari visualisasinya yang bagus, gambarnya juga terlihat begitu jelas dan memperlihatkan materi pengukuran secara umumnya. Nah, di sini diharapkan dengan penayangan video ini akan membuat pemahaman tentang pengukuran dari peserta didik ini menjadi lebih utuh. Jadi mereka dapat dapat istilahnya mengambil pembelajaran dari syntax yang pertama hingga syntax yang terakhir begitu. Di mana kegiatan ini seperti biasa, guru akan memberikan lembar refleksi kepada peserta didik. Nah, di mana lembar refleksi tersebut berisi perasaan mereka setelah belajar pada hari ini, lalu apa saja hal-hal baru yang mereka pelajari. Nah, setelah mereka mengisi lembar refleksi tentunya akan dikumpulkan. Lalu guru memerintahkan salah seorang untuk memimpin doa. Lalu setelah itu baru salam penutup. Oke, sekian desain instruksi yang dapat saya jelaskan terkait dengan materi desain instruksional berbasis pada Discovery Learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.